Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек. Из них сегодня опознано 75. Среди погибших 3 детей. Опознание погибших продолжаются. 4 исполнителям теракта предъявлены обвинения, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта. Udah lama saya nggak upload perihal informasi dari luar negeri nih cuy. Udah banyak banget berita-berita yang seliweran di luar sana. Jadi kali ini saya bakal bahas tentang kejadian yang juga sangat menghebohkan nih, yaitu penyerangan gedung konser di Moskow, Rusia, yang sampai menewaskan ratusan orang. Gila banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas penyerangan Moskow yang kata Rusia ada sangkut pautnya dengan pihak Ukraina, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya nih cuy. Stay tune. Kejadian yang mengerikan yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2024 lalu di Moskow, Rusia ini kabarnya udah ada korban tewas sekitar 143 orang cuy. Jadi sebelum kita mulai bahas tuding-menuding dari pihak masing-masing, kita bahas dulu kronologi kejadian tragis ini cuy. Menurut Detik News, kronologi serangannya tuh begini cuy. Jadi lebih dari 6.000 orang Rusia berbondong-bondong ke kompleks retail dan konser balai kota Krokus untuk menonton konser grup rock Piknik. Seorang saksi mata bilang, penyerangan terjadi beberapa menit sebelum band tersebut dijadwalkan tampil di panggung. Jadi tuh, anggota band Piknik ini dilaporkan tidak terluka cuy, karena belum sempat tampil. Seorang penjaga keamanan bilang, para penyerang bersenjata lengkap itu menyerbu ke dalam serambi sambil menembakkan peluru ketika dia dan rekan-rekannya sedang bekerja di pintu masuk pusat cuy. Nah, ada juga keterangan seorang wanita pengunjung konser saat dia dan pengunjung lainnya bergegas menuju panggung. Segera setelah itu mereka menyadari kalau ada suara tembakan. Jadi, si cewek ini sempat melihat seseorang di dalam kios yang masuk dan pegang senjata cuy. Lalu terdengar suara tembakan. Kemudian dia dan rombongan lainnya merangkak ke belakang pengeras suara buat sembunyi cuy. Jadi, kondisi saat itu tuh bener-bener chaos cuy. Api dan kepulan asap membumbung ke langit. Kemudian, fasad aula juga terbakar. Kaca di 2 lantai teratas gedung itu juga pecah. Api membumbung di atas tempat konser balai kota Krokus, plus menyusul penembakan juga oleh pelaku teroris ini. Haduh, ngebayangin kondisinya aja udah serem. Kebayang lagi mana paniknya dan takutnya para korban itu. Kebakaran yang terjadi saat itu tuh bermula ketika para penyerang melemparkan bom molotov cuy. Jadi selain ngelakuin penembakan membabi buta, para pelaku ini juga lempar bom molotov di sana cuy. Ada saksi mata lain yang bilang kalau anak-anak dan remaja yang lagi ada di sana tuh karena ingin mengikuti kompetisi dansa yang kebetulan pada saat serangan terjadi. Untungnya evakuasi ini terbilang cepat ya cuy, karena ada beberapa akses jalan keluar yang masih aman untuk dilewati. Jadi beberapa pengunjung yang berada di ruang konser bisa sempat melarikan diri ke area parkir. Sedangkan beberapa pengunjung lain ada yang menuju ke atap. Dan juga nih, kalau berdasarkan keterangan pihak berwenang Rusia, ternyata ada sekitar 100 orang yang berhasil melarikan diri melalui ruang bawah tanah cuy. Beberapa saat setelah penyerangan, untungnya puluhan ambulans segera dikirim ke lokasi kejadian, dan awak ambulans juga serta para militer sudah siap siaga di luar cuy. Mantap juga responnya, benar-benar sigap, ya nggak? Nice. Nah, terus apa tanggapan pemerintah Rusia? Masih menurut Detik News nih, Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, merespons insiden ini dengan membatalkan semua acara publik di ibu kota selama akhir pekan. Juga memberikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban cuy. Beberapa jam berikutnya, beberapa wilayah lain juga membatalkan acara cuy, termasuk kota terbesar kedua di Rusia, Saint Petersburg. Ya, memang harus gini, ya nggak cuy? Lebih baik cari aman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, meminta komunitas internasional buat mengutuk insiden tersebut dan menyebutnya sebagai kejahatan yang mengerikan. Setuju sih kalau ini. Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut Reuters, Garda Nasional Rusia bilang kalau pihaknya udah ngerahin unit khusus ke lokasi kejadian buat ngeburu para penyerang cuy. Gak lama setelah kejadian, pemerintah Ukraina dengan cepat ngelakuin pengumuman kalau mereka tidak terlibat dalam serangan itu cuy. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, melalui telegramnya bilang,
terlepas dari segalanya, bagi Ukraina, segalanya akan diputuskan di medan perang. Gitu katanya cuy. Mungkin udah paham kali ya, sekeras apapun bantahan dari pihak Ukraina, kecil kemungkinan pihak Rusia bakal percaya. Ya nggak? Juru bicara intelijen militer Ukraina, Andriy Yusov, malah bilang kalau serangan itu adalah tindakan provokasi yang disengaja oleh dinas khusus Putin. Karena ini tanpa memberikan bukti apapun. Wah, makin panas aja konflik Rusia-Ukraina ini cuy. Jadi cuy, ternyata serangan pada hari Jumat malam itu adalah serangan terburuk yang menyasar warga sipil di Moskow selama bertahun-tahun. Ada pengepungan teater di Moskow yang dilakukan oleh 40 militan Chechnya yang juga menyandera lebih dari 900 orang dalam pertunjukan musikal yang disebut Nortos. Dan korbannya sekitar 130 sandera tewas. Kalau ngelihat semua ini tuh jadi kayak bersyukur banget cuy, karena Indonesia kita masih aman dan tentram. Dan semoga aja semua proses politik pemilu kita ini juga nggak berdampak sampai ke level rusuh atau lebih buruk lagi ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi cuy. Menurut CNBC Indonesia, pihak berwenang Rusia dilaporkan telah menangkap seorang tersangka pemodal serangan gedung konser di Balai Kota Krokus, Moskow pekan lalu yang menewaskan 143 orang ini cuy. Ukraina disebut ikut andil dan membayar sejumlah besar uang kepada para pelaku itu. Waduh, makin gencar nih tuding-menudingnya cuy. Delegasi Rusia mengungkapkan jumlah korban penembakan massal kini bertambah menjadi 137 orang. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya merupakan anak-anak. Komite juga telah menemukan senjata dan amunisi di TKP dan mobil yang dipakai oleh para pelaku untuk melarikan diri dari gedung konser Crocus City Hall. Kepolisian Rusia telah menangkap setidaknya 11 orang, termasuk 4 tersangka pria bersenjata. Mengutip Reuters, kelompok militan ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Jumat pekan lalu. Dinas Keamanan Rusia, FSB, mengatakan keempat teroris telah ditangkap saat menuju perbatasan Ukraina. Menurut FSB, mereka memiliki kontak di Ukraina. Jadi cuy, diketahui sebelumnya para petinggi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin sendiri itu gak menyanggah kalau ada keterlibatan ISIS di penyerangan itu. Cuma nih, pihak Rusia ini tetap curiga kalau Ukraina dan negara-negara barat tuh ikut bertanggung jawab atas pembunuhan massal tersebut cuy. Komite Investigasi Rusia mengklaim bahwa mereka telah memperoleh informasi yang dapat diverifikasi bahwa pelaku serangan teroris menerima sejumlah besar uang dan mata uang kripto. Nah, inilah yang digunakan dalam mempersiapkan kejahatan tersebut. Dan semuanya itu berasal dari Ukraina. Waduh, makin kacau, ya nggak? Nah, hubungan teroris yang ditahan itu dengan kaum nasionalis Ukraina tuh diperoleh dari pemeriksaan perangkat elektronik mereka dan menganalisis transaksi keuangan mereka cuy. Gitu kata Komite Investigasi Rusia. Ukraina sendiri dan sekutu baratnya, termasuk Amerika Serikat, tentu membantah hal tersebut ya cuy. Mereka menggambarkan tuduhan tersebut sebagai propagandanya Rusia aja. Sejauh ini, sudah ada 14 orang yang ditangkap karena serangan Moskow. Sebanyak 11 orang yang ditangkap itu diakui berasal dari Tajikistan cuy. Pemerintah Rusia mulai siaga memperketat keamanan di perbatasan Tajikistan dan juga Kyrgyzstan imbas penembakan massal yang terjadi di Crocus Hall City, Moskow pada pekan lalu. Kepolisian Rusia dilaporkan tengah melakukan penyisiran dan pengetatan keamanan di sepanjang perbatasan Rusia. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah imigran yang memasuki wilayah Rusia. Bahkan menurut salah satu laporan yang dikutip oleh Eurasianet, Rusia tengah memperketat keamanan perbatasan dengan mengidentifikasi profil imigran asal Tajikistan dan negara wilayah Asia Tenggara. Moskow juga menerapkan pencarian acak bagi non-Rusia yang menetap menjadi warga negara. Ini karena banyak imigran yang bekerja menjadi buruh dan menetap di Rusia. Tambahan nih, kalau menurut BBC, kantor berita milik Rusia mengatakan 4 pria yang telah ditangkap dan dituntut merupakan warga Tajikistan, sebuah negara di Asia Tengah. Tajikistan sendiri dulunya adalah bagian dari Uni Soviet cuy. Nah, terlihat jelas dari tampilan keempat pelaku yang ditangkap, babak belur, dan memar-memar saat di pengadilan cuy. Kemungkinan besar mereka diinterogasi secara kasar hingga pada titik penyiksaan. Permasalahannya adalah, menurut norma-norma internasional, pengakuan mereka ini akan menjadi tidak berguna. Karena logikanya nih, siapapun bakal bilang apa saja supaya berhenti disiksa kan, termasuk mengakui narasi yang tidak benar. Gitu cuy. Ya, benar juga sih. Ya nggak? Oke, segini aja video saya kali ini tentang penyerangan Moskow yang diduga ada keterlibatan Ukraina, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Semoga aja ini nggak jadi tanda-tanda perang dunia ketiga ya cuy. Masalahnya,
Konflik Rusia-Ukraina ini bukannya masuk ke fase akhir, tapi malah kayak mulai masuk ke lembaran baru. Ini bahaya banget cuy. Kenapa? Karena di sini ada dua negara adidaya yang terlibat, Amerika Serikat dan Rusia. Dua negara ini sama-sama punya senjata pemusnah massal yang kalau amit-amit sampai keluar, bakal bikin seisi dunia ngerasain dampaknya. Semoga aja cepat damai lah ya. Amin dah. Seperti biasa, jika ada yang menambahkan, mengkoreksi, atau menyanggah, bisa komen di bawah ya. Tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, karena sharing is caring. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye!